Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola irigasi, petani pemakai air, dan penerima manfaat irigasi lainnya dalam melaksanakan pengelolaan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem irigasi. Salah satu upaya pemberdayaan kelembagaan adalah melalui program pendampingan. Kegiatan pendampingan merupakan aktivitas untuk memfasilitasi petani dalam proses pembelajaran bersama-sama sehingga terwujud kemampuan pengambilan keputusan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang lebih tepat sesuai kebutuhan. Prinsip-prinsip pendampingan. Prinsip spasial lokal, prinsip berkelompok, prinsip keberlanjutan, prinsip kemandirian, prinsip kesatuan keluarga, dan prinsip belajar menemukan sendiri. Tujuan pendampingan mampu menjalankan dan memerankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator, dinamisator, motivator, dan katalisator dalam proses pemberdayaan sesuai kebutuhan. Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumber daya kelompok, termasuk penyusunan program kerja bersama. Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, peran serta perempuan dan kader-kader pertanian beririgasi dalam menunjang kegiatan PPSI. Membangun jaringan usaha atau hubungan kemitraan dengan pemerintah, pemerintah daerah, komisi irigasi, KPL, dan kelembagaan lainnya. Lingkup pendampingan, fasilitasi peningkatan kemampuan kelembagaan terkait manajerial, peningkatan kapasitas teknis keirigasian dan pertanian, serta peningkatan pengelolaan manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Tahapan kegiatan pendampingan adalah meliputi pengadaan, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan pendampingan. Pengadaan TPM dilaksanakan oleh Bapeda Provinsi, kecuali pada provinsi yang tidak mengikuti program oleh BBWS-BWS. Pengadaan TPM diselenggarakan melalui mekanisme swakelola atau kontraktual dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui kaidah-kaidah sebagai berikut. Sesuai dengan kebutuhan dan luasan daerah irigasi, seleksi secara kompetitif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan demokratis, menerapkan prinsip kesetaraan gender. Penentuan jumlah kebutuhan TPM dan KTPM melalui pendekatan kemampuan mobilisasi adalah sebagai berikut. Daerah irigasi kewenangan pusat untuk 1 TPM lingkup kerja pendampingan pada 1 GP3A. Daerah irigasi kewenangan provinsi untuk 1 TPM lingkup kerja pendampingan pada luas area 500 hektar sampai dengan 600 hektar atau 1 GP3A. Daerah irigasi kewenangan kabupaten kota untuk 1 TPM lingkup kerja pendampingan pada luas areal 500 sampai dengan 600 hektar sesuai kebutuhan daerah. Pada daerah irigasi yang berjauhan perlu dukungan dari daerah untuk mempertimbangkan penambahan TPM atau biaya operasionalnya. Tiap-tiap tingkatan kewenangan dapat menyediakan 1 orang KTPM. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam bidang pengelolaan irigasi. Pelaksanaan kegiatan pendampingan adalah memfasilitasi proses penguatan kelembagaan masyarakat petani pemakai air melalui P3A, GP3A, IP3A, menuju kemandirian dalam PPSI di wilayah kerjanya. Pemantauan dan evaluasi program. Pemantauan dan evaluasi program pendampingan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun kegiatan. Pembiayaan. Sumber pembiayaan program pendampingan berasal dari loan, grant, APBN, APBD, pengadaan oleh provinsi untuk pendampingan pada daerah irigasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten.
Kegiatan pendampingan yang harus dibiayai adalah sebagai berikut: pengadaan TPM dan KTPM, pelatihan TPM dan KTPM, honor dan operasional meliputi transport dan pelaporan. Honorarium fasilitator TPM dan KTPM disetarakan dengan honorarium petugas penyuluh lapangan non-PNS paling rendah menggunakan standar biaya umum daerah dan maksimal standar biaya umum pusat. Dalam proses pendampingan ada beberapa dokumen pelaporan yang harus dibuat dan disampaikan oleh pengelola meliputi laporan pengadaan TPM dan KTPM disampaikan ke Ditjen Bina Bangda setelah proses pengadaan selesai. Laporan pelatihan TPM dan KTPM disampaikan setelah pelaksanaan pelatihan ke Ditjen Bina Bangda. Laporan pemantauan dan evaluasi program pendampingan disampaikan ke Ditjen Bina Bangda setiap tahunnya. Laporan pelaksanaan pendampingan oleh TPM dan KTPM disusun setiap bulan dan disampaikan ke Bapeda Provinsi dan BWS. Mekanisme pelaporan sesuai yang tercantum pada tugas dan skema kedudukan TPM KTPM. Panduan pendamping masyarakat petani daerah irigasi oleh tenaga pendamping masyarakat ini diharapkan dapat membantu pencapaian sinkronisasi, kesepahaman, dan kesamaan substansi terhadap program pendampingan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjaga keberlanjutan irigasi.